warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik dan sehat, walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kalian akan bertemu kembali dengan materi MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMP Negeri 2 Kuala Tungkal, dengan materi belajar yang efektif. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Niza Primayeni. Kalian bisa panggil Ibu Niza. Ibu di sini mengajarkan materi IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi MPLS di hari ketiga, yaitu belajar yang efektif. Cukup pengenalan kita hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi kita. Kalian sudah sering mendengar kata-kata belajar. Ya, belajar ini dari kita tidak tahu menjadi tahu, dari kita tidak bisa menjadi bisa, dan ini sudah kita lakukan semenjak kita lahir. Jadi, pada saat masih bayi, kalian sudah belajar berjalan, belajar bicara. Nah, itu adalah proses dalam pembelajaran. Nah, hari ini pun kalian masih belajar, walaupun secara formal. Nah, orang tua pun juga belajar. Jadi, hakikatnya belajar itu adalah sepanjang hayat. Ya. Nah, bagaimana dengan belajar yang efektif? Apa maksudnya belajar efektif? Nah, belajar yang efektif itu adalah belajar dengan meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, kedisiplinan, sehingga terjadi perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Nah, sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan kita manusia yang unggul, sumber daya manusia yang unggul. Nah, bagaimana tips belajar yang efektif itu dapat kita lihat di sini. Ya, jadi ini materi kita, cara belajar yang efektif. Nah, tips yang pertama adalah kenali gaya belajarmu. Anak-anak ibu semuanya, masing-masing orang memiliki gaya belajar unik tergantung dari individunya. Karena hanya kita sendiri yang tahu bagaimana gaya belajar kita. Misal, ada orang yang belajar dengan mendengarkan musik. Jadi kalau sudah mendengar musik, baru dia bisa konsentrasi belajar. Ada orang yang belajar memang kondisi yang hening, suasana yang hening tanpa ada gangguan. Dia baru bisa konsentrasi jika belajar di tempat yang sunyi. Ada yang belajar memang harus ada teman berkelompok supaya bisa berdiskusi, jadi tanya jawab. Nah, ada juga yang belajar di tempat yang keramaian. Dia bisa belajar kalau suasananya ramai. Nah, siapa yang tahu gaya belajarnya? Apakah sudah mengenal gaya belajar selama ini? Apakah sudah efektif? Silakan introspeksi dirinya masing-masing. Jika seandainya sudah tahu bagaimana gaya belajarnya, maka gali potensinya di sana. Dan tetaplah konsentrasi dalam menerima pelajaran. Nah, tips yang kedua, jangan menggunakan sistem SKS, sistem kebut semalam dalam belajar. Nah, apa maksudnya sistem SKS? Nah, besok mau ujian nih, baru sekarang mau belajar. Besok mau ulangan, pagi-pagi ngebut-ngebut mau belajar. Nah, ini tidak efektif. Nah, yang efektif itu seperti apa? Belajar itu setiap hari. Jadi tidak ada istilahnya besok mau ujian, baru hari ini belajar. Maka hasilnya pun tidak akan optimal. Maka hindarilah belajar dengan menggunakan sistem SKS.
Nah, tips yang ketiga adalah sering-seringlah practice. Nah, apa itu practice dalam bahasa Inggris? Practice itu adalah latihan. Nah, misal nih, belajar matematika, ada latihan-latihan soal, maka kita harus sering melatih diri, belajar soal-soal yang kira-kira bisa kita lakukan. Nah, mulai dari soal-soal yang mudah dulu, kerjakan. Mana yang menurut kita mudah, kerjakan. Dan jangan sampai berhenti jika menemukan soal yang sulit. Kalau ketemu soal yang sulit, tanyakan kepada gurunya. Tanya pada kawan yang lebih tahu. Jadi dengan kita sering-sering praktek, melatih diri untuk mengerjakan soal-soal, maka kita akan terbiasa dalam melaksanakan ujian nantinya. Selanjutnya, tips yang keempat adalah membuat planning. Nah, apa itu planning? Planning itu adalah perencanaan. Jadi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Artinya apa? Kita dalam hidup itu tentu ada perencanaan, ada keinginan, ada cita-cita. Jangka panjang itu yang seperti apa? Kita harus memikirkan 10 tahun ke depan, saya ini mau jadi apa? Dan untuk meraih itu harus apa yang dilakukan? Maka ada namanya planning jangka pendek. Nah, jangka pendek ini untuk memperoleh planning jangka panjang tadi. Maka perlu dibuat seperti jadwal atau kolom. Nah, ini loh, jangka pendek berarti prosesnya saat ini. Saat ini beberapa bulan ke depan target saya seperti ini. Saya mau nilai matematika nilainya segini. Mau nilai matematika ataupun IPA ataupun mata pelajaran lainnya targetnya seperti ini. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya apa? Oh, saya ingin jadi seorang dokter. Jadi kalau saya seandainya mau jadi seorang dokter, maka perlu usaha. Usahanya dari planning jangka pendek tadi. Maka masing-masing kita itu harus membuat planningnya. Tempelkan di dinding kamar. Jadi setiap mau tidur, kita bisa lihat, oh target saya minggu ini belum tercapai. Maka minggu depan harus lebih optimal. Usahakan apa target yang kita inginkan, apa planning yang kita harapkan, memang harus kita lakukan supaya memperoleh hasil yang lebih maksimal. Nah, tips yang kelima, cukup istirahat, makan, dan bermain. Jadi, ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita bermain. Ya, jadi belajar itu ada waktunya, ada alokasi waktunya, dan bermain juga ada, tapi harus seimbang. Jangan bermain terus, apalagi sekarang kondisinya pandemi, belajarnya di rumah. Nah, kalau di rumah belajar, HP-nya di tangan. Alasannya lagi ngerjakan tugas mah, padahal sebenarnya lagi main game, lagi mabar dengan teman-temannya. Ada yang mengalami hal seperti itu? Nah, untuk itu dirubah. Bermain itu sekedarnya. Sebenarnya maksimal dalam sehari itu kita boleh megang HP itu 2 jam. Nah, anak-anak ibu berapa jam dalam sehari? Nah, jadi kalau seandainya terlalu berlebihan itu juga tidak bagus. Begitu juga dengan istirahat. Istirahatlah yang cukup, jangan begadang. Kalau seandainya sudah ada waktu belajar, bermain, jam 9, jam 10 tidur, istirahat. Tidak ada istilahnya begadang untuk anak remaja seusia kalian. Karena begadang itu tidak bagus untuk kesehatan. Karena akan menurunkan daya tahan tubuh. Imun kita turun. Kalau imun kita turun, maka penyakit pun akan mudah menyerang kita. Ya, istirahat yang cukup. Makan bagaimana? Makan makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Apa saja 4 sehat, 5 sempurna? Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, kemudian ada susu. Jadi lengkapi semua nutrisi yang kalian butuhkan. Ya, jadi cukup istirahat, cukup makan dan bermain. Jadi seimbang. Jangan belajar terus atau jangan main game terus. Itu juga tidak optimal. Bagi waktunya. Maka ada planning tadi masuk ke dalam planning kita. Planning jangka pendeknya berarti apa? Mungkin mengurangi menggunakan gadget. Ya, kalau generasi milenial sekarang memang gadget itu sudah hal yang lumrah.
Biasa saja anak SD sudah punya gadget sendiri, tapi kalian harus bijak dalam menggunakannya. Jangan berlebihan. Oke, tips selanjutnya berdoa dan berusaha. Jadi ada ikhtiar. Ikhtiar kita apa? Belajar sungguh-sungguh. Terus diiringi juga dengan doa. Nah, belajar, kemudian sholat, minta sama Allah atau sama Tuhan yang Maha Esa. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam menuntut ilmu. Berilah saya ketenangan hati dan pikiran dalam menerima pelajaran. Nah, itu adalah usaha dan doa kita. Karena Tuhan juga akan mengabulkan doa hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Jadi berdoa dan ikhtiar itu merupakan bagian dari ikhtiar kita. Baik anak-anak ibu, ini adalah beberapa tips dalam belajar yang efektif. Jadi sebenarnya mungkin kalian bisa mencari lagi beberapa tips yang menurut kalian sesuai dengan kondisi saat ada beberapa tugas yang akan ibu berikan. Tugas yang pertama itu adalah bagaimana gaya belajarmu? Apakah gaya belajarmu selama ini sudah efektif? Kemudian yang kedua, kamu membuat planning jangka panjang dan jangka pendek dalam pembelajaran. Jadi jangka pendeknya mungkin beberapa bulan ke depan targetnya ini. Kemudian beberapa tahun ke depan targetnya ini. Jadi kita ada planning untuk bisa mengarahkan kita belajar lebih baik. Nah, tugas ini kalian kerjakan di kertas double folio. Kemudian nanti dikumpulkan ke sekolah ya. Baik, demikian pembelajaran kita mengenai materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Terima kasih sudah mendengarkan Ibu dengan baik. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, berdoa supaya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan proses tatap muka dan belajar seperti biasa. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.